Salam saudara-saudara, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Pada saat ini, sore hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Yohanes 17 ini sangat terkenal saudara-saudara, yaitu tentang bagaimana Tuhan mendoakan murid-muridnya. Dan kita akan mengambil apa yang sedang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui doa kepada murid-murid ini, yaitu mulai ayat yang ke-20 sampai ke-26. Di sini saya membagi dalam 4 bagian saudara-saudara. Dari 7 ayat, yaitu ayat 20 dan 21 saya jadikan di poin pertama, kemudian 22, 23 kita jadikan di bagian kedua, lalu pasal 24 di bagian ketiga, lalu yang bagian terakhir adalah pasal yang ke-25 dan 26. Nah, apabila kita melihat isi doa Tuhan Yesus pada ayat yang ke-20, kita akan melihat saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mendoakan murid-muridnya yang saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan juga berdoa untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan mereka, yaitu sebanyak yang Tuhan akan panggil melalui pemberitaan Injil, yaitu termasuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan di situ dikatakan bahwa Tuhan berdoa supaya orang-orang yang menerima pemberitaan Injil oleh murid-murid Tuhan Yesus itu agar mereka menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu kesatuan macam apa yang sebenarnya Tuhan sedang ungkapkan melalui doa itu. Ternyata kesatuan itu tidak akan ada jikalau tidak ada perbedaan, saudara-saudara. Coba bayangkan jikalau memang misalnya air dengan air tanpa perbedaan, mereka tidak bisa disatukan, saudara-saudara, karena di situ dikatakan menjadi satu. Tetapi dari hal-hal yang berbeda itulah maka kemudian disatukan, saudara-saudara. Nah, apa yang akan menyatukan kita yang orang-orang percaya ini supaya menjadi satu seperti Bapa dan Yesus, dan kita ada di dalam mereka, di dalam Bapa dan Yesus? Apa yang menjadikan kita menjadi satu, saudara-saudara? Saya akan mengambil kesimpulan seperti ini, saudara-saudara. Tidak mungkin kita ini menjadi satu tanpa perbedaan, saudara-saudara. Bahkan dalam satu rumah tangga pun karakter adik dengan kakak bisa berbeda 180 derajat, saudara-saudara. Jadi ternyata bukan masalah temperamen, bukan masalah keadaan psikologi setiap orang yang disamakan, saudara-saudara. Pengalaman tentu berbeda, latar belakang berbeda, walaupun dalam satu keluarga yang sama. Bahkan dua orang yang kembar identik pun tidak mungkin memiliki latar belakang yang sama yang membentuk mereka. Saudara-saudara, saya percaya yang dimaksud dengan menjadi satu itu adalah kita sampai kepada kedewasaan keserupaan dengan Kristus, yaitu karakter ilahi ada di dalam setiap kita, saudara-saudara. Saya percaya kita semua orang percaya tidak mungkin bisa menjadi satu tanpa memiliki karakter ilahi, yaitu karakter Kristus sendiri. Bahkan di ayat 21 dikatakan bahwa supaya mereka menjadi satu sama seperti aku Bapa, aku di dalam Engkau Bapa, dan Bapa Engkau di dalam aku. Artinya kesatuan itu adalah kesatuan karakter ilahi. Kita akan dibentuk satu sama lain. Mungkin menyakitkan, saudara-saudara, tetapi hasilnya adalah kesatuan. Dan dikatakan di situ, apa akibatnya kalau kita menjadi satu? Supaya dunia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Tuhan Yesus berkata seperti itu.
Ketika kita disatukan dalam satu karakter Kristus, walaupun berbeda denominasi, berbeda latar belakang, berbeda keadaan sosial, kita memiliki karakter Kristus, sehati, sepikir. Kita tidak mencari pujian yang sia-sia. Kita mau berkorban untuk orang-orang yang mengasihi, kita kasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita mau untuk memberikan apa yang kita bisa bantu untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu artinya kita sudah mulai untuk mau bersatu, mau menjadi satu. Dan bukan hanya usaha kita, saudara-saudara. Kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-22 dikatakan seperti ini, saudara-saudara, bahwa dan aku, Tuhan, ya, memberikan kemuliaanku kepada mereka. Tuhan telah memberikan kemuliaannya kepada kita semua, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Bapa, supaya kita ini bisa menjadi satu, ya saudara-saudara, supaya kita semua menjadi satu, menjadi sempurna, menjadi satu. Nah, dari kesatuan yang Tuhan lakukan, yaitu di ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini, saudara-saudara, bahwa yaitu aku di dalam mereka dan engkau Bapa ada di dalam aku. Jadi kesatuan itu dilakukan dari dalam, yaitu ketika Yesus ada di dalam hidup kita dan Bapa ada di dalam Yesus, maka kita akan memiliki yang namanya kesatuan dengan Allah. Dan kesatuan itulah yang akhirnya bisa membuat kita sempurna menjadi satu. Dan itulah yang akan membuat dunia melihat. Kesempurnaan itu membuat dunia bisa melihat bahwa Yesus Kristus, Tuhan, itu diutus oleh Bapa. Dan bahwa kita anak-anaknya yang sudah mau untuk bersatu itu, kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan, supaya dunia melihat kasih, yaitu kasih Bapa juga ada di dalam hidup kita. Jadi itu saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus harus menyatakan kemuliaannya. Dan Tuhan memberikan kemuliaannya, sudah memberikan kemuliaannya melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Yesus ada di dalam kita dan Bapa ada di dalam Yesus. Jadi Roh Kudus akan merubah hidup kita dari dalam untuk kita menjadi satu, saudara-saudara. Satu bukan satu tanpa perbedaan, saudara. Tapi kita menjadi satu dalam kedewasaan iman yang sama. Kita menerima orang yang lemah tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kita menerima mereka yang lemah imannya tanpa kita menghakimi mereka, tapi kita ambil mereka, kita tarik mereka ke dalam kedalaman firman Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Dan ketiga, saudara-saudara, di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Tuhan Yesus, Dia dimanapun, Tuhan Yesus berdoa supaya dimanapun Tuhan Yesus berada, kita pun ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maksudnya apa, saudara-saudara? Supaya kita memandang kemuliaan Tuhan Yesus, supaya mereka memandang kemuliaanku, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadaku, karena Tuhan Bapa sudah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ada syaratnya, saudara-saudara, untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, yaitu berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Ketika kita maunya berada di dalam lingkungan yang tidak ada Tuhan Yesusnya, saudara-saudara, kita maunya hidup dalam keinginan-keinginan kedagingan kita sendiri, maka kita tidak bisa diingatkan lagi akan kemuliaan Tuhan. Kita nggak bisa memandang kemuliaan Tuhan karena kita sudah lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kemuliaannya di dalam doanya di ayat yang ke-22-23. Dikatakan Tuhan memberikan kemuliaannya supaya kita bisa menjadi satu, Tuhan.
Tetapi kita melupakan ketika kita tidak mengikut Tuhan Yesus, kita mengikuti keinginan kita sendiri, kita tidak mengikuti Tuhan Yesus kemana Dia mau kita ada, kita akan kehilangan yang namanya memandang kemuliaan Tuhan. Sehingga kita menjadi tidak mengerti untuk apa kita hidup. Untuk itu mari saudara-saudara saya panggil kita semua, ayo, kalaupun Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu dalam umat Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan itu. Sudahi alasan apapun untuk meninggalkan beribadah-ibadah, meninggalkan kelompok-kelompok sel group, bahkan maunya meninggalkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Karena ingat saudara-saudara, menjadi satu dengan Tuhan Yesus artinya firman Tuhan ada di dalam hidup kita dan Roh Kudus juga mengurapi kita. Maka kita akan ada di dalam track yang benar. Dan poin yang terakhir saudara-saudara, di ayat yang ke-25-26 dikatakan bahwa Tuhan tidak seorang pun dari siapapun juga mengenal siapa Bapa selain Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah memberitakan namanya Bapa kepada kita. Aku telah memberitakan namamu kepada mereka yang Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu. Dan supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Jadi saudara-saudara, cara kita untuk mengenal Tuhan Yesus yaitu untuk mengenal Allah Bapa di surga hanya satu saudara-saudara, dengan menerima kebenaran Tuhan Yesus sebagai anak Allah, yaitu yang dimuliakan oleh Bapa di surga dan yang satu-satunya bisa membawa kita mengenal kasih Bapa yang sudah diberikan ke dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, tetap iring Yesus kemanapun Dia mengarahkan kita, maka janji Tuhan akan kita dapatkan, yaitu mengiring Tuhan seumur hidup kita. Haleluya, amin.